warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Terlebih dahulu mari bersama kita panjatkan segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat izin perkenannya, limpahan rahmat karunia nikmatnya kepada kita bersama. Alhamdulillah, subuh hari ini kita bisa hadir bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat, afiat. Mudah-mudahan kesehatan afiat ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Nasuhul Ibad. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di tempat ini senantiasa mendapatkan manfaat, berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita awali pertemuan kita dengan baca suratul Fatihah. Kita adakan khususnya untuk penyusun pengarang kitab ini, Sahihul Ibad, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Nawawi Al-Bantani. Juga pengarang matanya Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Taqabbal fi dzikrihi wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita hadiahkan juga untuk semua guru-guru kita, orang tua kita, kerabat kita, orang mukmin pada umumnya. Mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala kesalahan, khilafan dan dosanya. Ala diniyah, ala kulli niyatin shalihah, ahadul habib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syallallahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai pada al-maqalatul asyiratu, al-hadi asyara. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatul hadiyat asyrata. Maqalah yang ke-11. Al-hadiyata asyrata. Anin nabiyyi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, sesungguhnya dia telah bersabda. As-salatu imaduddin.
Salat itu adalah tiang agama. Ai asluhu, yakni pondasinya agama. Faqiwamuddin, maka bermula tegaknya agama, laisa illa biha, tidak ada lain kecuali dengan salat. Artinya bahwa salat itu merupakan tiang agama, merupakan pondasi agama. Agama tidak akan tegak tanpa salat. Agama tidak tegak tanpa salat. Jadi kalau orang beragama Islam tapi tidak melaksanakan salat, berarti tidak membangun agamanya. Kama annal baita, sebagaimana sesungguhnya sebuah rumah, la yaqumu illa ala umudih, la yaqumu tidak akan berdiri rumah itu illa ala amudihi, kecuali di atas tiang-tiangnya, di atas pondasi-pondasinya. Fahiya tahqiqun lil ubudiyyati, maka bermula salat menjadi bukti yang nyata lil ubudiyyati, untuk beribadah. Wa adaun li haqqir rububiyyati, dan menunaikan kepada hak Allah. Wa jami'ul ibadati wasailun ila tahqiqi sirriha. Bermula semua ibadat-ibadat selain salat, wasailu itu menjadi perantara-perantara, menjadi penunjang-penunjang, ila tahqiqi sirriha, kepada membuktikan rahasia salat. Ya. Jadi makalah yang ke-11 ini diawali dengan sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Ini penggalan dari seluruhnya. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Bahwa salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang melaksanakan salat, maka dia telah turut membangun agama ini. Tetapi orang yang meninggalkan salat, berarti dia telah ikut andil menghancurkan agama ini. Jadi yang salatnya baik, salatnya rajin, itu berarti dia benar-benar bersungguh-sungguh membangun agama. Tapi yang malas-malesan, kadang-kadang salat, kadang-kadang tidak, berarti dia tidak peduli kepada tegaknya agama. Nah, sini hanya dipotong sampai as-salatu imaduddin saja. Ya, nanti diteruskan dengan kalimat yang lain. Nah, jadi pondasi agama adalah salat. Salat tidak akan tegak tanpa adanya pondasi. Salat tidak akan tegak tanpa adanya agama, tidak akan tegak tanpa adanya salat.
Sebagian rumah tidak akan tegak kalau tidak kokoh fondasinya, akan rubuh rumah itu. Begitu juga agama. Sedangkan ibadah-ibadah yang lain itu penunjang-penunjang saja, gitu. Ya, seperti ibarat rumah itu, ya jendelanya, haji itu jendelanya, kemudian ya untuk penyejuk dan lain sebagainya, aksesoris lainnya baca Al-Quran dan lain sebagainya. Itu merupakan pendukung-pendukung rumah itu menjadi tegak dan indah, nyaman ditempati. Wassamtu afdal. Jadi sholat itu tiang agama, tetapi diem itu afdal, lebih utama, lebih bagus. Gitu. Nilai diem lebih bagus. Diem dari mengatakan hal-hal yang tidak baik. Diam tidak berkata menyakitkan orang lain. Diam yang tidak menyebabkan hancurnya tatanan masyarakat. Ini yang dimaksud diem. Ya. Karena man somata naja. Siapa yang diam itu selamat. Dirinya selamat, lingkungannya selamat, masyarakatnya selamat. Ribut, ramai, gaduh itu karena kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang memprovokasi, kata-kata yang menyakitkan orang lain, kata-kata yang menyebabkan salah paham, gitu. Dalam kitab Maraqul Ubudiyah, Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani mensyarah kitab Al-Bidayah wal Hidayah itu menjelaskan diem itu tidak mendatangkan pahala untuk orang itu, tetapi dapat menyelamatkan orang dari siksa neraka. Artinya diam ini nggak ada pahalanya. Kita tidak ngomong perkara yang tidak baik, itu nggak ada pahala secara khusus untuk orang yang diam. Tetapi dia dapat menyelamatkan orang dari siksaan neraka. Nabi juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Berbicaralah yang benar, yang baik. Kalau tidak bisa, diam. Kuncinya diam. Nah, dalam kata yang lain, lisanul hakim min wara'i qalbi. Lidah orang yang bijak itu dari balik hati nuraninya. Idza arada ayakul, kalau dia ingin berkata, raja'a ila qalbi, maka ia akan pikir di dalam dirinya, bermanfaatkah dikatakan atau tidak. Fa in kana lahu qala wa in kana alaihi amsaka. Kalau setelah ditimbang kata-katanya ini bermanfaat, maka dia akan mengatakannya. Tapi kalau tidak, alaihi itu artinya in kana alaihi, apabila kata-kata itu berbahaya kepada dirinya, berbahaya untuk orang lain, berbahaya untuk masyarakatnya, amsaka, dia akan menahan dirinya. Itu adalah orang bijak. Tidak hanya berkata, tidak sembarang berkata, lebih banyak diam, gitu. Sedangkan wa annal jahila, kalau orang yang bodoh, qalbuhu
ala tarafi lisanih. Hatinya, akalnya ada di ujung lidahnya. Gitu. Ma jara ala lisanih falyatakallam alaih. Apa yang ada di lidahnya, dia langsung saja mengatakannya, la yarji'u ila qalbihi. Dia tidak pernah melihat, tidak pernah dipikir lagi. Yang penting dia ngomong, enak kek, enggak kek, membuat orang seneng atau tidak, ngomongin aja udah. Itu nama jahil. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-samtu arfa'u al-ibadat. Diam itu paling tinggi-tingginya ibadat. Ya. Rawahu ad-Dilami an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. As-sukut amma la yanfa'u fid din wad dunya. Jadi yang dimaksud diam di sini adalah diam dari sesuatu yang tidak bermanfaat untuk agama dan untuk dunia. Tuh, diam. Satu. Yang kedua, wa tarkur raddi ala man ya'tada, dan tidak membantah kepada orang-orang yang berbuat dolim kepadanya, tidak melayani kata-kata orang lain. Ya, itu diem. Dibully, dikatain, diapain, diem. Nah, itu. Tidak melayaninya, tidak meladeninya. Itu termasuk ibadah yang paling tinggi pahalanya. Ya, diomongin apa, dikata-katain, dia tidak melayaninya, dia diem, tidak melayaninya. Min arfa'i anwa'il ibadat, itu termasuk paling tinggi macam ibadat. Jadi diem ini di sini ada dua. Pertama, diem, tidak mengatakan statement, tidak mengatakan ungkapan-ungkapan yang tidak ada gunanya, baik untuk urusan agama maupun urusan dunia. Ya. Karena memang lidah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu, salah satu di antaranya adalah untuk mengatakan tujuan-tujuan kebaikan-kebaikan dunia dan kebaikan-kebaikan agama. Ya, dengan lidah kita bisa membuat agama menjadi bagus, dan dengan lidah juga kita boleh membangun dunia yang bagus. Nah, untuk mengajak orang giat dalam perekonomian, mengajak orang untuk mensejahterakan dirinya, mensejahterakan keluarganya. Ini salah satu tujuan dari diciptakannya lidah. Karena kata Imam Ghazali, Allah menciptakan lidah bagi manusia itu ada 4 tujuannya. Pertama, untuk berzikir. Kedua, untuk membaca Al-Quran. Ketiga, untuk saling nasihat-nasihati. Dan 4 adalah untuk membangun agama dan dunia. Tujuan daripada lidah diciptakan oleh Allah kepada manusia. Jadi kalau ada orang menggunakan lidahnya tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah, maka dia berbuat dolim. Atau boleh juga disebut kufur nikmat. Tidak digunakan sesuai dengan tujuannya. Suruh zikir, mengingat-ingat Allah, menyebut-nyebut Allah, tapi digunakannya
bukan untuk itu, ya. Bukan mengingat-ingat Allah, tapi mengingat umpamanya kesalahan orang lain, digunakan untuk mengingat-ingat kesenangannya sendiri, atau disuruh untuk baca Al-Quran, digunakan untuk mencaci maki orang dan sebagainya. Itu namanya dia sudah melakukan perbuatan zalim. Nah, yang dalam hal ini kita wajib berusaha menguasai diri, jangan lepas gitu ya. Mulut kita ini, dalam bahasa kita ada ungkapan mulutmu harimaumu. Ya. Artinya mulutmu adalah sesuatu yang boleh jadi dapat membahayakan dirimu sendiri. Ya. Fa inna aktaral khotoya minal lisan. Karena kebanyakan kesalahan dosa itu dari lidah. Mula-mulanya dari lidah. Nah, amma idza kanal insanu khalian alin nas. Adapun apabila orang itu sunyi sendiri dari manusia, fala yakunu sukutuhu minal ibadat, maka tidaklah diamnya itu termasuk ibadah. Orang sendirian di rumah diam, ya nggak ada ibadatnya. Yang dimaksud ibadat, diam ibadat ini yaitu di kancah pergaulan, dalam pembicaraan, dalam berbicara, dalam obrolan, dalam diskusi. Kemudian kata-katanya yang ingin ia katakan tidak baik, dia menahan diri, itu namanya ibadah. Atau ada orang lain menyerangnya dengan kata-kata yang tidak mengenakan, tapi dia tidak melayaninya, sebab akan menimbulkan kegaduhan yang lebih besar, kerusakannya akan lebih banyak, ya diam. Itu yang dimaksud diam yang beribadah. Ya, kalau tidak dalam situasi itu, diamnya tidak merupakan ibadah. Gitu. Was-shadaqatu tutfi'u ghadabar rabb. Nah, ini satu. Jadi pertama, sholat itu imaduddin, tetapi kalau dibandingkannya dengan diam, gitu, ini termasuk kalau diamnya ini membawa manfaat yang lebih banyak, maka termasuk ibadah yang paling tinggi, mengimbangi pahala sholat. Karena sholat ibadah, imaduddin. Ibadah yang paling pokok adalah sholat. Yang pertama kali akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, semua dianggap bagus. Tapi kalau sholatnya tidak bagus, maka yang lain akan diperiksa dengan teliti sekali dan dianggap tidak bagus. Gitu. Jadi tolak ukur ibadat seseorang adalah sholat. Nah, jadi diam, tidak mengatakan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk agama dan untuk dunia, ini mendekati pahala sholat. Atau katakan di sini alfa, berarti lebih tingginya ibadat-ibadat lain yang mendukung sholat itu. Jadi di sini maksud lebih tinggi itu dari wasail tadi. Kan tadi dikatakan bahwa ibadat-ibadat lain itu sebagai pendukung sholat. Jadi yang utama adalah sholat. Nah, diam ini dari yang tidak bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya, untuk dunia dan agamanya, dan tidak melayani
pertengkaran, tidak melayani kata-kata yang tidak menyenangkannya, itu paling baik dari antara pendukung-pendukung tegaknya sholat. Itu pertama. Yang kedua, as-shadaqatu tudfi'u ghadbar rabb. Ini hadis lain. Tidak ada hubungannya dengan as-sholatu imaduddin. Ya. As-shadaqatu tudfi'u ghadbar rabb. Sedekah itu dapat memadamkan murka Allah. Sedekah bisa memadamkan murka Allah. Wasamtu afdal. Nah, kembali lagi, diam itu lebih utama dari itu. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-samtu zayyinun lil alimi wa sitrun lil jahil. As-samtu bermula diam itu adalah zainun lil alim, menjadi perhiasan bagi orang yang alim. Ya, maksudnya diam ini yang dimaksud diam yang tadi itu ya. Bukan ditanya masalah diam, bukan. Ya, tapi yang dimaksud ini diam yang tidak ada manfaatnya untuk dunia ataupun untuk agama. Diam di sini yang dimaksud. Atau diam tidak melayani serangan dari orang-orang alim. Jadi menjadi perhiasan bagi orang alim. Artinya orang alim yang tidak mudah berkata, tidak mengatakan kata-kata yang tidak ada manfaatnya untuk dunia dan agamanya. Itu menjadi perhiasan. Kalau orang alim ngomongnya lepas, tidak peduli apa ini bermanfaat apa tidak, ngomong lulu, nah itu, maka itu bukan hiasan bagi dia, tapi justru akan merusak citranya, gitu. Ya, jadi ada tempat-tempatnya. As-samtu zainun lil alim. Diam itu menjadi perhiasan bagi orang alim, orang yang ngerti, orang yang ngaji, gitu.